Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga semua dalam keadaan sehat hari ini. Hari ini Ibu akan memberikan materi bimbingan konseling dengan topik kenakalan remaja. Ada yang tahu kenakalan remaja itu apa? Nah, nanti akan Ibu bahas di sini, mungkin tentang pengertiannya dan sebagainya. Karena mungkin yang berkaitan dengan kenakalan remaja itu sering kali kalian lihat. Cuman kalian tidak paham itu termasuk bentuk kenakalan atau tidak. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, nantinya peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian dari kenakalan remaja itu apa. Yang kedua, peserta didik nanti dapat menjelaskan bentuk-bentuk dari kenakalan remaja. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menentukan langkah untuk mengatasi segala bentuk kenakalan remaja dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian tidak terjerumus ke dalamnya. Next. Nah, topik kita kali ini mengenai kenakalan remaja, Ibu akan mulai dari pengertian terlebih dahulu. Nah, pengertian dari kenakalan remaja merupakan bentuk perilaku yang dilakukan oleh remaja yang melampaui batas norma-norma yang berlaku dan tidak bisa diterima secara sosial di masyarakat sehingga terkadang memicu tindakan kriminal. Kenapa kenakalan remaja itu merupakan bentuk perilaku? Nah, karena perilaku itu dilakukan oleh seseorang di mana perilaku itu sebenarnya tidak baik. Sehingga dikatakan di sini melampaui batas norma yang berlaku. Sehingga kadang-kala tidak diterima oleh norma-norma yang ada di masyarakat. Sehingga hal tersebut ya memang tidak seharusnya dilakukan gitu, dan kadangkala beberapa bentuk kenakalan remaja pun memicu seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Jadi dimulai dari tahap kenakalan yang ringan sampai nantinya ke arah bentuk kenakalan yang mungkin akan lebih besar lagi sehingga kalian akan berurusan ke pihak yang mungkin berwajib atau pihak lain yang mungkin sesuai dengan bentuk kenakalannya seperti apa. Next. Nah, berita akan menjelaskan untuk contoh bentuk kenakalan. Nah, kita di sini akan melihat beberapa bentuk kenakalan. Nah, seks bebas. Nah, itu mungkin kalian pahami bahwa budaya sekarang ini itu berbeda sekali dengan mungkin zaman dulu gitu. Kalau sekarang pacaran, gandengan tangan dan sebagainya itu mungkin dianggap wajar, padahal secara Islam pun itu tidak diperbolehkan gitu. Nah, pacaran di sini kalau cuma hanya sekedar untuk memotivasi, untuk saling mengenal, saling memahami, itu tidak masalah. Tapi yang dilarang di sini, yang merupakan bentuk kenakalan di sini adalah pacaran yang mungkin mengarah kepada seks bebas, hubungan di luar nikah dan sebagainya, yang akhirnya nanti mengakibatkan adanya kehamilan, dan kehamilan di usia dini itu kan tentunya tidak baik gitu. Dan di mana posisinya anak itu tidak siap untuk memiliki anak, tidak siap untuk berkeluarga, dan nantinya tentu akan ada masalah-masalah yang lebih lanjut ke depannya. Yang kedua itu ada tawuran antar pelajar. Nah, ini seringkali kita lihat di sekitar kita gitu ya, kadang SMP A tawuran dengan SMP B, kemudian SMP D dengan C dan sebagainya, dan mereka tidak memikirkan dampak ke depannya seperti apa, dan kadang pula pemicunya itu hanya hal-hal sepele gitu, rebutan pacar lah mungkin, atau mungkin hanya kesenggol dikit, akhirnya tidak terima, ngajak teman-temannya untuk tawuran dan sebagainya. Kalian paham ketika tawuran itu pasti akan dampaknya banyak, seperti mungkin akan mengalami luka-luka ketika terjadi tawuran, atau mungkin nanti akan ditindak oleh bagian kepolisian. Nah, itu kan dampak yang kita tidak pikirkan kelanjutannya. Kemudian yang ketiga, perkelahian. Nah, perkelahian ini tentunya berkaitan erat dengan bagaimana cara kita untuk mengelola emosi. Nah, emosi itu kadang ketika kita tidak bisa mengontrol, emosi itu datang dengan sendirinya gitu. Seperti kalian di kelas lah biasanya. Di kelas hanya temannya ngomong sedikit yang menyinggung, akhirnya emosi kalian tidak tertahankan, akhirnya terjadi perkelahian. Padahal itu hanya hal yang sepele yang sebenarnya bisa kalian redam, kemudian kalian bicarakan baik-baik jika kalian tersinggung, tapi tidak kalian lakukan. Jadi hanya mementingkan ego pada saat itu sehingga timbul perkelahian yang sebenarnya bisa kalian hindari, cuma saat itu tidak bisa kalian lakukan. Kemudian yang ketiga ada keempat, penyalahgunaan narkoba misalnya.
Nah, ini mungkin yang kita sering lihat di media massa deh. Kalau di media massa, narkoba itu mereka tidak hanya merogoh kalangan orang-orang dewasa aja, bahkan mungkin kalangan anak-anak seusia kalian di usia SMP ini pun kadangkala bisa saja gitu terjerumus ke dalam narkoba. Karena kita tidak tahu gitu. Yang namanya pengedar atau apa, mereka yang penting dapat keuntungan yang banyak, mereka bisa menjual yang banyak, tidak peduli itu anak sekolah lah atau apa. Dan yang jelas narkoba itu harganya pun tidak murah gitu, tentunya mahal. Dan dampak lanjutannya juga banyak nantinya, secara psikis akan ada dampaknya, kemudian secara fisik ke diri kalian pun akan ada dampaknya, dan nanti dampak-dampak yang lainnya mungkin akan timbul. Kemudian yang kelima ada bullying. Nah, ini mungkin sering sekali sebenarnya kita lihat, mungkin di kelas atau apa ya, mungkin kita sendiri sering lihat gitu di lingkungan sekitar. Bullying itu ada bullying fisik, ada bullying verbal. Dan biasanya bullying verbal kadang-kala nanti akan menimbulkan bullying fisik. Nah, bullying verbal itu seperti apa? Fisik itu seperti apa? Mungkin nanti kalau yang secara spesifiknya akan kita jelaskan di materi selanjutnya gitu. Kalau untuk secara singkatnya gitu ya, kaitannya dengan verbal itu biasanya kaitannya dengan ucapan. Jadi menyinggung orang lain, misal mengolok-olok temennya dengan bukan nama yang sebenarnya. Misal kadang anak-anak kalian suka ngolok-olok temannya dengan nama orang tuanya, dengan panggilan yang mungkin tidak baik. Nah, itu secara verbal. Jadi ejekan-ejekan yang secara verbal, ataupun mengejek secara fisik. Oh, fisiknya dia gemuk, pendek mungkin, ataupun dia kurus, kemudian warna kulitnya A, B, C, D dan sebagainya. Nah, itu secara verbal, secara ucapan. Kemudian secara fisik, nah ini kaitannya juga, kalau secara verbal nanti mesti nyangkutnya ke secara fisik gitu, seperti menendang, menjambak, kemudian memukul dan sebagainya. Nah, itu pun termasuk ke dalam bentuk bullying yang mungkin ada pelaku dan ada korban di situ. Yang namanya bully pasti akan ada pelaku, ada korban. Dan tidak mungkin hanya sendiri bullying itu. Dan sekarang pun ada bullying yang bentuknya elektronik ataupun kelompok. Jadi macamnya banyak sekali untuk bullying. Kemudian yang selanjutnya ada vandalisme. Apa sih itu vandalisme? Nah, vandalisme itu adalah kegiatan merusak fasilitas umum yang mungkin seharusnya dijaga, tapi itu tidak dilakukan. Mungkin yang sering kita lihat itu biasanya coret-coret tembok tetangganya, coret-coret tembok di ruko-ruko, atau coret-coret tembok di fasilitas umum, merusak fasilitas umum. Mungkin kalau zaman dulu ada telepon umum di pinggir jalan, itu dirusak dan sebagainya, itu kegiatan vandalisme. Jadi kegiatan yang sebenarnya dilarang tapi itu dilakukan, dan dilakukannya itu secara ilegal gitu, tidak diperbolehkan gitu. Nah, itu kegiatan vandalisme. Pokoknya yang sering kita lihat ya biasanya kegiatan coret-coret itu. Mungkin anak-anak yang biasanya suka keluar malam atau apa, mereka nggak ada aktivitas, sebenarnya mungkin bagus kegiatan vandalismenya. Karena kadang kalau kita lihat lukisan-lukisan mereka bagus tapi tidak ditempatkan pada tempatnya gitu. Nah, kalau ditempatkan pada tempatnya mungkin ada kegiatan lain memang yang untuk lomba dan sebagainya, itu ditempatkan pada tempatnya. Kalau ini yang tidak, makanya dikatakan sebagai vandalisme. Kemudian selanjutnya merokok. Nah, mungkin di usia kalian yang berita lihat gitu ya, banyak mungkin sebagian besar lah sudah pernah merasakan yang namanya merokok. Entah sekarang itu bentuknya ada rokok batang, ada rokok elektrik, banyak sekali gitu. Tapi kalian harus memikirkan ke depannya gitu. Ketika kalian mulai dari usia sekian untuk merokok, bagaimana dengan tubuh atau kesehatan kalian? Bagaimana dengan norma-norma yang kalian lewati pada saat itu? Kadang-kala ketika kalian merokok pun hanya ikut-ikutan teman gitu ya, teman ngerokok ikut-ikutan, mungkin ngumpet di mana ngerokok, akhirnya kalian yang harusnya free, tidak pernah punya masalah di sekolah, tahu-tahu harus dipanggil oleh pihak sekolah karena kalian ketahuan merokok, dan kemudian orang tua kalian harus dipanggil dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya tindakan yang mempermalukan diri kalian sendiri tapi tidak kalian sadari, selain dari akibat yang mungkin yang nanti akan timbul kepada diri kalian secara pribadi, secara fisik kalian, kesehatan kalian, psikis kalian dan sebagainya. Dan bentuk kenakalan remaja yang lainnya pun mungkin masih banyak lagi, mungkin Burita hanya mencontohkan beberapa saja gitu. Next. Nah, sebenarnya faktor apa sih yang mempengaruhi kenakalan remaja itu? Nah,
Faktor yang pertama yang akan kita bahas adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang pertama adalah keluarga dan perceraian orang tua. Kenapa itu terjadi? Karena ketika ada tindakan keluarga yang tidak kondusif, kemudian tidak lengkap, itu pasti akan menimbulkan rasa pada diri anak yang berbeda, sehingga dia melakukan hal-hal yang lain untuk bisa merasa bahwa dirinya itu diperhatikan oleh orang lain. Karena kebanyakan keluarga dan perceraian orang tua ini berkaitan erat, karena di lingkungan keluarga sudah tidak kondusif. Bagaimana anak ini bisa kondusif? Walaupun tidak semua anak korban perceraian itu melakukan tindakan kenakalan, tidak semuanya gitu. Ketika orang tua mereka masih bisa untuk bekerja sama, masih bisa untuk saling membantu dalam mendidik anak, kita rasa pun tidak akan ada masalah untuk kaitannya dengan hal-hal seperti ini. Cuma kalau di situ sudah tidak kondusif, anak tidak diperhatikan, nah akhirnya anak mencari perhatiannya di luar ya. Mungkin dengan melakukan kenakalan tersebut akhirnya dia diperhatikan, tapi diperhatikan dalam tanda kutip, diperhatikannya dalam hal-hal yang negatif gitu. Kemudian yang kedua adalah kurangnya komunikasi antar anggota keluarga. Nah, kurangnya komunikasi ini pun terjadi pada anggota keluarga yang mungkin lengkap. Ketika orang tua mungkin terlalu sibuk bekerja, pagi sudah berangkat sebelum kalian berangkat ke sekolah, kemudian pulang sudah larut malam, ketika tahu-tahu kalian sudah tidur, tidak pernah ada komunikasi di dalamnya. Weekend pun tidak pernah digunakan untuk acara keluarga, mungkin semua asik dengan gadgetnya masing-masing. Jadi ya sudah, ngumpul mungkin pada saat libur, ngumpul semuanya, tapi semua sudah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Tanpa adanya komunikasi itu mudah sebenarnya. Seperti hanya dengan mengobrol, kemudian saling bercanda, kegiatan piknik bersama, atau sekedar hanya keluar bersama-sama dengan anggota keluarga pun itu sudah termasuk quality time gitu. Membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Jadi di situ tidak akan ada hal yang disembunyikan, semuanya saling terbuka menceritakan masalahnya. Insya Allah pasti akan bisa terhindar dari bentuk-bentuk kenakalan yang mungkin merugikan gitu. Yang ketiga biasanya ada pendidikan yang salah dalam keluarga. Pendidikan yang salah itu yang bagaimana? Yang pertama, tidak diberikannya pendidikan agama. Kenapa? Agama itu adalah pondasi paling penting dalam keluarga. Mungkin dalam hidup seseorang agama itu merupakan pondasi yang paling penting gitu. Ketika kita tidak punya agama, tidak tahu agama, bagaimana kita bisa membentengi diri kita? Kalau orang yang tahu agama pasti dia akan berpikir, ketika saya melakukan A, pasti nanti akibatnya akan B. Ketika saya akan melakukan C, mungkin akibatnya akan D. Paling tidak ada filter di dalamnya. Jadi orang-orang yang tahu agama pasti dia punya filter dalam dirinya sendiri, karena dia takut akan Allah, takut nanti akan ada sanksi. Mungkin tidak hanya sanksi di dunia, mungkin sanksi di akhirat juga bisa terjadi. Jadi pendidikan agama hendaknya itu penting sekali diberikan. Makanya untuk kalian belajar di sini di Muga Deta tentunya akan dibimbing untuk belajar agama lebih, agar kalian punya akhlak yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah terlalu dimanja oleh orang tua. Wow, kenapa tindakan terlalu dimanja itu ternyata bisa menjadi pemicu faktor gitu. Karena anak yang terlalu dimanja dia tidak punya pendirian. Dia taunya apa-apa diturutin gitu. Mau A, kasih uang A, udah beli. Tanpa orang tua tahu bahwa sebenarnya yang dia beli itu kebutuhan dia atau hanya sekedar untuk kesenangan semata gitu. Dan anak itu kan sebenarnya tidak hanya butuh materi saja, mereka butuh komunikasi, butuh kasih sayang dan sebagainya. Anak-anak yang terlalu dimanja hanya dengan materi, ya dia taunya materi, semua hal bisa diselesaikan hanya dengan materi gitu. Dia tidak berpikir bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak hanya materi saja yang bisa diselesaikan, tapi mungkin dengan kekeluargaan dan sebagainya. Tapi anak tidak paham sampai di situ. Jadi ketika kalian di keluarga, walaupun anak satu-satunya ataupun dia anak terakhir atau apa, tetap harus ada pembanding gitu. Tetap harus disamakan dengan yang lain. Harus punya pendirian, dia harus punya tanggung jawab yang sama. Jadi tidak melulu dia akan tergantung kepada orang lain. Next. Yang keempat, biasanya ada perselisihan dalam anggota keluarga. Nah, hal tersebut ini juga bisa menimbulkan adanya kenakalan, karena kalau ada perselisihan berarti di lingkungan keluarga juga nggak kondusif, sama seperti tadi. Ketika
seseorang tidak nyaman di keluarganya, kemudian ribut terus dengan saudaranya, kakaknya atau apa, dia pasti akan cari ketenangan di luar. Nah, ketenangan di luar mungkin dengan cara dia ngumpul-ngumpul dengan temannya. Padahal dia tidak berpikir bahwa mungkin teman-temannya yang diajak ngumpul ini punya pengaruh yang negatif yang banyak gitu. Dia hanya mikir, saya senang happy dengan teman-teman saya daripada saya di rumah cuman marah-marahan terus, ribut terus gitu, entah dengan siapapun itu yang ada di rumah gitu. Kemudian yang kelima adalah teman sebaya yang kurang baik. Nah ini tadi yang seperti Bu Rita sampaikan. Ketika ada perselisihan, kemudian tiba-tiba dia mencari kesenangannya di luar dengan berteman yang dia tidak tahu temannya itu seperti apa, ternyata teman yang dia ajak kumpul ini memberikan pengaruh yang kurang baik untuk dirinya. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam lingkungannya seperti itu, mau nggak mau kita akan ikut. Nggak mungkin kita akan punya benteng yang terlalu kuat untuk tidak ikut sama sekali gitu, kecuali dia punya iman yang kuat sekali. Ke teman-temannya ngumpul-ngumpul ngerokok semua, dia imannya kuat sekali, dia nggak akan ikut ngerokok mungkin. Bisa jadi. Tapi sebagian besar pasti ketika lingkungannya merokok, dia akan ikut ngerokok juga gitu. Nah itu berteman boleh dengan siapapun. Cuman kita harus bisa memilah mana yang teman yang bisa kita ajak untuk dalam hal kebaikan, mana yang teman yang hanya sekedar untuk teman aja gitu. Kemudian yang keenam adalah lingkungan sekitar atau tempat tinggal yang kurang baik. Ternyata pengaruhnya juga lumayan gitu. Ketika lingkungan sekitar kita, lingkungan tempat tinggal kita banyak yang kita lihat memberikan contoh-contoh yang tidak baik, kita pun akan ngikut di dalamnya. Karena itu sudah secara otomatis. Kecuali tadi seperti yang Bu Rita bilang, bentengnya kuat. Kalau tidak ya sudah, iklim seperti itu akan selamanya ada. Karena lingkungan tidak mendukung untuk kita menjadi baik. Tapi lingkungan justru membuat kita akan menjadi sama seperti mereka, walaupun tidak semuanya. Kemudian secara internal. Secara internal yang pertama itu adanya kontrol diri yang rendah atau lemah. Kenapa gitu ya? Karena kalian belum bisa membedakan mana perilaku yang bisa diterima di masyarakat dan mana perilaku yang tidak bisa diterima gitu. Nah, tindakan kenakalan ini kan sebenarnya perilaku-perilaku, contoh-contoh perilaku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Tapi bagi kalian, gak apa-apa, biasa aja, orang aku seneng kok, orang aku happy, orang aku gak masalah kok, gak ada apa-apa nih gitu. Mungkin sementara ini tidak ada apa-apa, tapi tidak tahu kemudian harinya seperti apa. Bahkan ketika kalian sudah kepalang terjerumus, kalian tidak bisa untuk balik lagi pun bisa terjadi, atau mungkin harus balik dengan segala macam konsekuensi yang harus kalian terima pada saat itu. Nah, jadi ketika kalian tidak punya kontrol diri yang tinggi gitu ya, ya sudah, kalian akan melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua ada perubahan biologis dan sosiologis. Kenapa ini berpengaruh? Perubahan biologis itu kaitannya dengan perubahan pada tubuh kalian, dan sosiologis itu lingkungan kalian bagaimana gitu. Secara biologis kalian kadang-kala menjadi seseorang yang pengen dipandang bahwa saya ini baik nih, saya ini keren, saya keren dengan melakukan hal-hal yang buruk gitu. Padahal keren kalian ketika melakukan hal yang buruk itu bukan keren yang sebenarnya gitu. Keren yang hanya semu gitu. Hanya kelihatan aja kalian keren karena kalian punya pendukung, kalian punya depengan di belakang, karena mungkin kalian ikut geng atau apa gitu. Tapi aslinya dipandang negatif oleh orang lain gitu. Jadi kadang hal-hal tersebut yang membuat kalian pengen berada di depan, pengen terlihat. Mungkin anak-anak yang kemarinnya nggak pede, begitu dia punya kumpul dengan teman-teman yang A nih, dia jadi pedenya tinggi sekali gitu. Jadi dia merasa bahwa saya hebat, saya kuat gitu, saya punya teman yang banyak. Nah, ini kaitannya dengan biologi dan sosiologis. Jadi merasa pengen diterima, pengen terlihat dan sebagainya. Next. Nah, dampak kenakalan remaja dalam pergaulan. Nah, di sini masih banyak remaja yang terjebak dalam pergaulan yang tidak baik. Kenapa? Seperti tadi, memakai obat-obatan terlarang, seks bebas ya, seks bebas kaitannya dengan pacaran yang melampaui batas, kemudian melakukan hal yang tidak diinginkan. Kemudian remaja juga sangat mudah dipengaruhi oleh hal negatif yang menambahkan kenyamanan semu gitu. Seperti tadi sudah kita sampaikan gitu. Nyamannya kalian ya nyaman semu sebenarnya, bukan nyaman yang sebenarnya, karena kalian cuma cari pelarian di situ. Ketika kalian bergaul ya pelarian kalian di situ, mungkin kalau kalian nggak nyaman di lingkungan keluarga. Makanya sebisa mungkin bagaimana kalian mencoba untuk nyaman, komunikasi yang baik dengan keluarga, sehingga kalian tidak mencari pelarian di luar gitu. Kalau real kalian nyaman di keluarga itu kenyamanan yang nyata gitu untuk diri kalian. Tapi kalau kalian lari keluar
Itu yang dikatakan dengan semu itu di situ hanya sementara sifatnya. Tapi kalian akan mendapatkan akibat yang lebih banyak lagi daripada kenyamanan yang mungkin sekarang kalian rasakan gitu. Next. Nah, dari segi pendidikan, tidak semua remaja yang nakal ini dalam pendidikan akan menjadi sosok yang berkepribadian buruk karena masih muda untuk diarahkan. Nah, kalau dari segi pendidikan, tidak semua anak yang kelihatannya nakal dia ya nantinya akan nakal terus gitu. Contohnya mungkin kenakalan yang dilakukan hanya membolos sekolah misalnya, tidak mau mendengarkan guru, tidur dalam kelas. Nah, kenakalan-kenakalan yang seperti ini kan masih bisa diarahkan. Ketika kita tegur, kita tanya alasannya apa, oh ternyata seperti ini, kita arahkan kembali. Oh ternyata anak ini bisa diperbaiki gitu. Ternyata dengan alasan seperti ini dijelaskan, diarahkan, dia mampu untuk kembali ke ranah yang sebenarnya. Dia mampu untuk bisa lebih baik lagi. Karena tidak ada orang yang dia berpendidikan dia akan selalu buruk. Orang ketika dia mengecap pendidikan kan karena dia pengen menjadi lebih baik dan selalu lebih baik ke depannya. Jadi dalam segi pendidikan nggak ada orang yang akan buruk terus ketika dia berproses. Tapi kalau berpendidikan dia hanya masuk sekolah, ogah-ogahan, tidak pernah mau berproses. Berproses itu seperti merubah perilakunya, bertambah pengetahuannya dan sebagainya. Ketika dia tidak mau yang seperti itu ya dia akan berhenti di tempat yang mungkin zona nyaman bagi dia gitu. Dan dia tidak akan mendapatkan hal-hal yang baru. Makanya dalam segi pendidikan hal-hal yang seperti ini yang kita contohkan membolos, tidak mau mendengarkan, ini masih bisa untuk diarahkan ke hal-hal yang positif, dia akan bisa menjadi lebih baik. Jadi bukan kenakalan yang berat. Next. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah melihat apa sih itu kenakalan remaja, contoh-contoh bentuk kenakalannya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, kita akan mulai nih untuk mengidentifikasikan atau menganalisis. Kira-kira bagaimana sih cara untuk mengatasi kenakalan remaja? Nah, mungkin itu mungkin kalian sendiri pun bisa menganalisis sendiri gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk agar kita terhindar dari kenakalan? Walaupun nanti Bu Rita akan menjelaskan sedikit nih di sini. Jadi untuk hanya sekedar mengarahkan kalian, nanti kalian bisa berproses sendiri. Karena yang real yang akan menjalani itu diri kalian. Jadi kalian yang tahu nanti harus alurnya seperti apa. Nah, cara mengatasi kenakalan remaja yang pertama adalah remaja harus mendapatkan figur keteladanan. Figur ini seperti apa? Figur itu contoh. Nah, misalnya Bu Rita nih dalam pembelajaran Bu Rita akan menghadirkan seseorang yang mungkin dulunya itu pernah terjerat narkoba, tapi dia berhasil untuk rehabilitasi, berhasil untuk menjadi lebih baik, bahkan mungkin sekarang dia menjadi motivator bagi teman-teman lainnya yang baru memulai untuk bisa kembali pulih. Tidak hanya narkoba aja, bisa siapa aja, mungkin kalian punya kakak, punya tetangga, punya saudara yang mungkin dulunya pernah memiliki masa lalu yang kelam, kemudian kalian ajak untuk sharing, ngobrol, dia memberikan arahan, memberikan contoh, dulu seperti ini loh, ternyata seperti ini jadinya, kalian harus seperti ini loh. Nah itu figur, jadi contoh. Mungkin orang-orang yang dulu pernah merasakan gagal, begitu dia bisa bangkit dan dia bisa menjadi lebih baik, itu mungkin akan bisa memberikan figur yang paling baik atau contoh yang real untuk kalian. Kalau hanya sekedar mungkin kayak Bu Rita bercerita seperti ini mungkin tidak akan terlalu mengena, tapi ketika kalian punya teman yang dulunya buruk, ternyata dia bisa menjadi pribadi yang baik sekali, sekarang bisa kalian ajak untuk sharing. Kemudian yang kedua adalah adanya motivasi dari keluarga, teman sebaya dan guru. Jadi orang ketika dia mau berubah, lingkungan pun harus mendukung contohnya. Jadi kalau dia mau berubah dengan sendirinya akan sulit sekali karena butuh ekstra. Tapi ketika dari keluarga mau mendukung dia, mau memotivasi dia untuk berubah, ayo dong berubah gitu. Mau menuntun menjadi lebih baik lagi, selalu memberikan kedekatan, kehangatan, insya Allah akan perlahan-lahan juga akan berubah dengan sendirinya. Begitu juga dengan teman sebaya, ternyata teman itu pengaruhnya juga cukup besar. Teman ketika tahu anak ini dulunya buruk tapi dia mau untuk berubah, kita akan berikan dukungan. Bukannya kita akan melihat teman ini dulu buruk gitu, kita akan menjauh, oh jangan gitu. Justru ketika kita melihat ada teman kita yang mau berubah untuk menjadi lebih baik, kita bantu, kita dukung.
bagaimanapun caranya, hanya dengan memberikan motivasi, kemudian mau untuk berteman, itu sudah contoh motivasi yang baik untuk mengajak dia menjadi lebih baik lagi. Begitu juga dengan guru, bapak ibu guru. Jadi kadangkala kita tidak boleh menjudge si anak ini A, B, C, D, karena belum tentu judgement itu akan berlangsung selamanya. Barangkali suatu saat anak itu mau berubah, kita pun patut untuk mendukungnya. Jadi tidak boleh mengecap gitu istilahnya. Judgement itu mengecap seseorang dengan A, B, C, D yang mungkin negatif gitu. Jadi kita harus berpikir bahwa dia mampu untuk berubah. Suatu saat dia berubah kok, dia pasti bisa untuk berubah. Nah, dukungan dari orang-orang sekitar inilah yang nanti mungkin akan membantu si anak ini menjadi lebih baik lagi gitu. Next. Yang ketiga adalah adanya kemauan dari keluarga untuk memperbaiki kondisi keluarga sehingga tercipta kondisi yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi anak. Nah, ini tadi kaitannya dengan lingkungan keluarga, keharmonisan keluarga dan sebagainya. Kadangkala orang tua pun harus menekan egonya gitu. Ketika mungkin kondisinya keluarganya bercerai, ya mereka harus menekan ego. Ketika perceraian itu sudah terjadi, ya sudah gitu. Berarti langkah selanjutnya untuk masa depan adalah memikirkan masa depan anak ke depannya seperti apa. Jadi saling kerjasama, tidak saling menjelekkan satu dengan yang lain gitu. Jadi kerjasama bagaimana caranya mereka bisa membimbing anak-anak mereka ke depannya seperti apa walaupun dengan kondisi yang mereka tidak bisa untuk bersama. Nah, itu seperti itu gitu. Jadi orang yang berpisah itu belum tentu harus berpisah semuanya gitu, saling membenci tidak, tapi masih berbarengan untuk mendampingi anak sampai mereka dewasa. Kemudian yang keempat adalah remaja lebih pandai dalam memilih teman dan lingkungan yang baik dengan arahan dari orang tua, dengan siapa dan komunitas mana remaja itu harus bergaul. Jadi kadangkala gitu ya, apa yang disampaikan orang tua itu jangan kalian tolak mentah-mentah gitu. Mungkin orang tua menyampaikan D atau K gitu, tolong dong jangan main sama ini gitu, dia kan seperti ini. Nah, kalian jangan tolak mentah-mentah, ibu itu tahu apa sih misalnya. Nah, jangan seperti itu, tapi kita pikirkan dulu, kita lihat dulu teman kita emang benar nggak sih yang dikatakan sama ibu misalnya. Kalau benar ya berarti mungkin patut untuk kita pertimbangkan, kita tetap berteman gitu. Cuman kita mampu untuk membatasi diri contohnya. Jadi arahan dari orang tua ya, karena orang tua itu kadangkala kan sudah banyak makan asam garam gitu. Mereka pengalamannya sudah cukup banyak. Jadi mereka sudah bisa menilai mana yang baik dan buruk untuk diri kalian. Nah, jadi kalian paling tidak maulah sedikit untuk mendengarkan orang tua, barangkali apa yang mereka arahkan untuk kalian adalah hal yang baik untuk kalian juga gitu. Kemudian yang kelima, remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh oleh teman sebaya atau lingkungan yang tidak baik. Jadi ketahanan diri inilah yang dari internal kita gitu. Seperti tadi berita jelaskan adanya pondasi agama yang baik. Ketika kalian punya pondasi agama yang baik, kalian akan mulai untuk memiliki akhlak yang baik pula gitu. Kalian tahu nantinya kalian harus seperti apa, bagaimana dan sebagainya. Sehingga kalian mudah untuk memberikan ketahanan diri, memberikan filter, memberikan benteng ketika kalian akan dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif dari luar. Sehingga kalian bisa untuk memilah nih, hari ini saya akan berteman dengan A nggak ada masalah gitu. Cuman kalau si A ini berperilaku yang tidak baik, saya juga nggak akan ngikut gitu. Saya cuma hanya akan berteman aja sekedar untuk sekedar untuk kegiatan sosial kita gitu, berteman dengan siapapun yang termasuk kegiatan sosial. Tapi untuk hal-hal yang negatif saya nggak mau ikut gitu. Itulah ketahanan dalam diri kita yang mungkin patut harus kita harus kita tumbuhkan pelan-pelan mulai dari sekarang, mulai dari belajar agama, belajar akhlak, menjalin kedekatan dengan orang tua, sharing dengan orang-orang yang mungkin kalian anggap mereka itu mampu untuk memberikan contoh kepada kalian, dan hal-hal positif lainnya. Jadi melakukan kegiatan positif di sekolah itu juga menjadi benteng kalian untuk memiliki ketahanan yang baik. Ketika kalian sibuk dengan kegiatan positif, tentunya kegiatan negatif pun pasti akan pelan-pelan tergeser dari diri kalian karena kalian punya kegiatan positif. Nah, itu mungkin hal itu yang bisa Bu Rita sampaikan untuk kali ini. Materinya seperti itu, materi tentang kenakalan remaja, dan tentunya kenakalan remaja secara spesifik mungkin nanti akan Bu Rita jelaskan di materi selanjutnya. Kalau ini garis besarnya aja lah, paling tidak kalian paham bentuk kenakalannya bagaimana sih, yang seperti apa sih. Nah,
Mungkin hari ini Burita akhiri. Untuk evaluasi materi Burita hari ini nanti akan Burita kirimkan bisa melalui Google Form dan sebagainya sebagai bentuk evaluasi apakah kalian bisa menerima apa yang Burita sampaikan atau tidak. Dan tentunya setiap evaluasi yang Burita berikan itu sesuai dengan diri kalian. Jadi silahkan jawab sesuai dengan diri kalian masing-masing, karena tidak akan mempengaruhi nilai atau apapun juga. Burita lebih senang ketika kalian menjawab sesuai dengan diri kalian, karena itu mencerminkan diri kalian. Itulah yang nanti bisa Burita nilai. Kalian paham materinya, kalian ada perubahan perilaku atau tidak, dan sebagainya. Hari ini cukup sekian, terima kasih sekali atas waktunya. Kalian mau untuk mendengarkan materi yang Burita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.